Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa SMA Negeri 2 Kebumen dan siswa SMA di seluruh Indonesia. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi, yaitu tentang bidang-bidang kehidupan yang mengalami perubahan sosial. Kita ketahui bahwa bidang perubahan kehidupan manusia itu cakupannya luas sekali. Bisa bidang materi, bisa bidang non materi, dan dalam kehidupannya bisa bidang ekonomi, bidang politik, bidang kebudayaan, kemudian olahraga, dan sebagainya. Suatu perubahan sosial, ketika di sana ada perubahan fisik, maka perubahan non fisiknya akan mengikutinya pula. Nah, pada saat ini saya akan memperlihatkan beberapa contoh perubahan fisik dan nanti kita ulas sejenak dengan perubahan non fisiknya. Di bidang ekonomi, kita ketahui bahwa dulu ketika orang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara tukar-menukar barang. Ada beras dengan lauk, ikan dan sebagainya. Kelapa dengan minyak goreng dan sebagainya. Kemudian berkembang pula dengan sistem pembayarannya. Di sini saya akan memperlihatkan perkembangan sistem pembayaran uang itu sendiri. Di tangan saya ada koin lawas, yaitu VOC tahun 1700-an. Sudah tidak begitu kelihatan karena agak gelap. Kemudian berkembang berikutnya, masih zaman VOC. Ini agak terlihat angkanya 1808. 1808 bisa terlihat. Ini masih ada logo VOC-nya. Nah, kemudian berkembang tahun berikutnya. 1858 sudah mengalami perubahan bentuk secara fisiknya. Sudah tidak berbunyi VOC lagi. Sudah berbentuk semacam simbol logo kerajaan. Sudah berubah lagi. Kemudian kita lihat pada masa penjajahan Jepang. Di sini ada uang Jepang 10 rupiah. Nah, ternyata pada zaman Jepang istilah rupiah sudah mulai digunakan. Ini uang senilai 10 rupiah zaman Jepang tahun 43. Uangnya masih utuh ya, belum sobek, masih kuat. Ini juga ada orang patung Buddha kalau tidak salah itu di stupa. Ini menggambarkan tentang keanekaragaman keagamaan. Di depan juga budaya, ini juga Gatot Kaca, begitu. Kemudian kita lanjutkan pada awal kemerdekaan tahun 47. Ini uang kertas Soekarno itu 100 rupiah terlihat di situ. Ini tahunnya tahun 47, bisa terlihat di situ. Ya. Belakang sudah mulai ada keterangan. Ini larangan untuk mencetak uang tanpa sah, tidak diperbolehkan. Sudah ada ketentuannya di sini. Nah, disinilah perubahan kaitan dengan non materi tadi, yaitu peraturannya. Kita lanjutkan. Pada zaman Orde Baru ada uang 5 rupiah. 5 rupiah. Masa kecil saya dulu ini digunakan untuk uang saku sekolah, cukup banyak sekali nilainya. Di belakangnya ada gambar keluarga berencana. Nah, tampaknya tahun-tahun itu, tahun 71 itu pemerintah sedang menggalakkan program keluarga berencana. Nanti berkembang menjadi gerakan keluarga berencana. Nah, di sini berarti pemerintah punya maksud, punya tujuan. Ternyata uang ini itu sebagai tonggak awal adanya program atau gerakan keluarga berencana. Kita berkembang lagi. Di sini tahun 1978. Ada di situ
gambar wayang. Nah, gambar wayang di sini. Nah, tentunya pemerintah punya maksud membuat gambar wayang ini sebagai simbol lambang pada uang 100 rupiah logam. Kita lanjutkan berikutnya. Pada tahun 79, pemerintah juga mengeluarkan uang 10 rupiah. Dan sebagai simbol keuangan di sini adalah tabungan di sini. Karena pada waktu itu pemerintah sedang menggalakkan tabungan nasional. Uang di masa tahun 2003. Ini ada gambar melati di situ, ada bisa melihat. Kemudian kita coba lagi, uang lagi. Zaman baru ini. Ini tahun 2010 ada uang logam 1.000 rupiah. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa setiap periode zamannya di situ pemerintah yang berkuasa pada zamannya itu dia akan mengeluarkan mata uang kertas, bisa logam, bisa kertas yang digunakan untuk sebagai transaksi jual beli. Nah, ini berarti telah mengalami suatu perubahan sosial. Karena untuk transaksi dibutuhkan uang untuk memudahkan transaksi itu sendiri. Zaman VOC, zaman Jepang, awal kemerdekaan, kemudian Orde Baru, dan seterusnya. Oke, mungkin nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi. Oke, penjelasan yang singkat ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekeliruan dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.